Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Kita masih akan lanjutkan bahasan terkait dengan transform Laplace untuk sistem LTI waktu kontinu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas transformasi dari sinyal yang merupakan hasil penjumlahan dari dua sinyal yang lain. Juga bagaimana cara menentukan daerah konvergensinya. Dan satu lagi, yakni tentang kutub dan nol. Ya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah berikan beberapa contoh untuk menghitung transform Laplace ya, dari suatu sinyal yang umum diketahui, umum didapatkan dalam praktik ya, dan sudah ditabulasi. Ya. Kalian coba cek lagi tabelnya ya. Dan kali ini kita akan memanfaatkan tabel tersebut untuk menghitung atau menentukan transform Laplace ya. Jadi kita tidak akan lagi menggunakan definisi untuk menentukan hasil transform Laplace-nya ya. Nah, misalnya ada sinyal xt yang merupakan penjumlahan dari x1t dan x2t. Maka ya transform Laplace ya dari xt itu sama saja dengan penjumlahan dari transform Laplace masing-masing ya. Oke, ya, jadi Lxt sama dengan Lx1t ditambah dengan Lx2t. Jadi kalau transform Laplace dari xt adalah Xs, maka ini misalnya X1s ya, ditambah dengan X2s. Nah, kalau masing-masing transform Laplace X1t dan X2t, yakni X1s dan X2s, masing-masing punya daerah konvergensi ya. Misal ROC, daerah konvergensi dari X1s kita sebut ROC1 ya. Dan ROC dari X2s adalah ROC2 ya. Maka daerah konvergensi dari Xs adalah irisan ya, irisan dari ROC1 irisan dengan ROC2 ya. Nah, kemudian terkait dengan hasil transform Laplace dari penjumlahan sinyal, ini biasanya merupakan, atau secara umum merupakan fungsi rasional ya. Jadi secara umum bahwa Xs merupakan fungsi rasional yang bisa kita ungkapkan menjadi Xs, misalkan penyebutnya adalah atau pembilangnya Ns misalnya, dan penyebutnya adalah Ds. Ya, jadi Ns adalah pembilang numerator ya, dan ini adalah
denominator ya, atau penyebut ya. Nah, terkait dengan ini ya, nanti akan ada S yang dapat menyebabkan XS menjadi 0, dan ada juga S yang akan menyebabkan XS menjadi tak hingga. Nah, S yang menyebabkan XS menjadi 0 itu disebut dengan zero atau 0 ya. Jadi terkait dengan ini ada istilah zero atau 0 ya. Yakni S ya yang menyebabkan XS sama dengan 0. Ya. Berarti dalam hal ini adalah NS-nya sama dengan 0 ya. Jadi ketika NS sama dengan 0, S yang menyebabkan NS menjadi 0 disebut dengan zero ya. Jadi atau NS sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua ya, ada yang disebut dengan pol atau kutub. Yakni yaitu S yang menyebabkan XS menjadi tak hingga. Atau tak hingga atau divergen ya, atau tak terdefinisi, yakni terjadi ketika DS-nya sama dengan 0. Oke. Jadi terkait dengan hasil transform Laplace, kita definisikan ada yang disebut dengan zero atau 0, atau pol ya, atau kutub ya, dengan definisi seperti ini ya. Nah, nanti biasanya zero maupun pol atau 0 ataupun kutub ya, kita bisa plot di dalam daerah konvergensi. Dan daerah konvergensi itu tidak melibatkan kutub. Jadi kalau ada kutub ya, atau penyebab XS menjadi tak hingga ya, itu tidak termasuk ke dalam daerah konvergensi ya. Jadi catatan bahwa pol atau kutub ya tidak termasuk ke dalam daerah konvergensi ya. Konvergensi atau ROC ya, tidak termasuk ROC ya. Region of konvergensi ya. Baik. Kita lihat contohnya sekarang ya. Misalnya tentukan transformasi Laplace atau transform Laplace dari XT sama dengan E pangkat min 2T UT ditambah dengan E pangkat TUT atau min TUT ya. Saya min T lah ini ya. Tentukan pula daerah konvergensinya ya. Dan tentukan pula daerah
konvergensinya ya. Baik. Transform Laplace dari xt ya, itu berarti merupakan penjumlahan dari transform Laplace dari e pangkat min 2t ut dan e pangkat min t ut. Nah, kita bisa lihat di tabel ya, untuk menentukan hasil transform Laplace-nya ya. Kita bisa gunakan tabel ya. Di tabel diketahui bahwa, coba kalian cek tabel ya di video sebelumnya. Ada rumus bahwa transform Laplace ya, transform Laplace dari e pangkat min at ut, e pangkat min at ut, kita tuliskan begini pasangannya ya, itu adalah 1 dibagi dengan S plus A ya, dengan RES lebih besar dari minus A. Oke. Nah, maka kita bisa dapatkan, berarti kita dapatkan bahwa katakan X1S, yakni hasil transform Laplace dari E pangkat min 2t ut, itu adalah, kita ikuti rumusnya ya, berarti 1 dibagi dengan S ditambah 2, gitu kan ya, dengan RES lebih besar daripada minus 2. Kemudian X2S berarti transform Laplace dari E pangkat min T ut ya. Berarti 1 dibagi dengan S plus 1. Dengan RES lebih besar daripada min 1. Dengan demikian kita akan dapatkan XS itu adalah tinggal X1S ditambah dengan X2S ya. Maksudnya transform Laplace dari XT ya. Berarti 1 dibagi dengan S plus 2 ditambah dengan 1 dibagi dengan S plus 1. Nah, ini kita bisa ungkapkan dengan cara menyamakan penyebutnya ya. Jadi S plus 2, S plus 1. Ini berarti S plus 1 ditambah S plus 2. Jadi S plus 1 ditambah dengan S plus 2. Atau kita bisa tulis sama saja dengan 2S plus 3 ya. 2S plus 3 dibagi dengan, nah ini boleh dikalikan, jadi S kuadrat ditambah dengan S ditambah 2S, jadi 3S ya, 3S plus 2. Nah, ini ungkapan dari transform Laplace ini ya. Nah, lalu bagaimana daerah konvergensinya? Nah, daerah konvergensinya merupakan irisan ya. Di daerah konvergensi
tulis ROC ya, ROC atau DK bolehlah ya. Itu adalah ROC1 diiris oleh ROC2. Berarti irisan dari RE lebih besar daripada min 2 ya. Jadi RES lebih besar daripada min 2 diiris oleh RES lebih besar daripada min 1. Nah, bagaimana hasil irisan ini? Kita bisa coba gambarkan dalam diagram ini ya, daerah konvergensi ya. Kalau digambarkan secara grafis ya. Kita punya nih, di mana ini adalah sumbu IM dari S ya. Ini adalah RE dari S. Kita punya dua nilai RES, yakni min 2 dan min 1. Berarti posisinya di sini. Misalkan ini adalah min 1, ini adalah minus 2. Ini minus 2, ini adalah min 1. Kita buatkan garis putus-putus lah di sini ya. Kita buatkan garis putus-putus melewati ini. Dan satu lagi ini. Nah, yang pertama mensyaratkan bahwa RES lebih besar daripada min 2. Berarti daerah konvergensinya adalah dari min 2 ke kanan. Jadi dari garis min 2 ke kanan ke sini. Sementara yang kedua mensyaratkan lebih besar daripada min 1. Nah, yang ini ya. Jadi yang menjadi irisan adalah kalau masuk dua-duanya ya. Jadi kalau masuk dua-duanya, berarti yang masuk kedua-duanya, ya ini apa? Yang lebih besar daripada min 1. Sehingga daerah konvergensinya adalah ini. Ya, ini adalah daerah konvergensinya atau ROC-nya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa ROC-nya atau daerah konvergensinya adalah RES lebih besar daripada min 1. Oke, ya. Nah, kemudian biasa secara lengkap menyatakan daerah konvergensi itu digambarkan pula pol dan zeronya atau kutub dan nolnya ya. Nah, berapa kutubnya dari sini? Nah, untuk mendapatkan kutubnya atau zeronya dulu lah, zeronya dulu. Nah, zero itu berarti kan yang membuat ES menjadi 0. Kalau kita lihat dari ini ya, itu terjadi kalau apa? 2S plus 3 sama dengan 0. Jadi 0 ya atau 0 itu terjadi ketika langsung saja ya, bahwa dalam hal ini 2S ditambah 3 sama dengan 0, berarti S-nya adalah kita dapatkan S sama dengan minus 3/2. Kemudian kutub atau pol ya, pol atau kutub ya, balik. Itu terjadi kalau penyebutnya sama dengan 0, yakni yang ini S kuadrat plus 3S plus 2 atau S plus 2 sama dengan S plus 2 kali S plus 1 ya. Jadi S kuadrat plus 3S plus 2 atau S plus 2 kali S plus 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan S sama dengan min 2 atau S sama dengan ada 2 ya, min 1. Jadi sebenarnya yang ini sudah pasti kutub ya. Nah, di dalam diagram daerah konvergensi ini ya,
kutub diberi tanda silang. Jadi ini kita beri tanda silang. Ini tanda silang, ini kita beri tanda silang. Ya. Kemudian 0 itu diberi tanda 0. Di posisi min 3/2. Min 3/2 berarti min, nah di sini. Nah, kita beri bulatan kosong. Ini 0. Di 0-nya atau 0-nya adalah ini di posisi minus 3/2. Ya. Oke. Jadi yang ini adalah, saya beri tanda di sini aja. Jadi tanda 0 ini artinya 0 atau 0, kemudian tanda silang ini artinya kutub, ya, atau pol, ya. Oke. Jadi secara lengkap menyatakan daerah konvergensi termasuk kutub dan nolnya, ya. Ini boleh dikatakan diagram pol 0, ya, atau kutub 0. Oke, ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ya. Misalkan tentukan transform Laplace dan daerah konvergensinya, ya, dan daerah konvergensinya dari sinyal xt sama dengan e pangkat min 3t ut plus e pangkat t u min t. Oke. Kembali kita coba gunakan tabel, ya. Jadi dari tabel diperoleh bahwa hasil transform Laplace dari e pangkat min at ut itu adalah, ini pasangannya, ini 1/s plus a dengan res lebih besar pada min a, kan. Kemudian min e pangkat min at ut u min t, maaf, ya. Itu juga sama, ya. 1/s plus a, tapi res-nya kurang dari min a, gitu. Oke, ya. Baik. Maka kita bisa dapatkan, kita langsung saja begini, ya, bahwa X berarti hasil transform Laplace dari xt berarti sama-sama dengan Laplace dari ini, ya. Boleh kita tulis Laplace dari pangkat min 3t ut ditambah dengan hasil transform Laplace dari e pangkat t u min t. Berarti kita akan dapatkan yang ini mengacu pada rumus yang pertama, yang ini, ya. Oke, berarti 1 dibagi dengan S plus 3, ya. 1 dibagi dengan S plus 3 ditambah, nah kita lihat yang ini. Karena di sini negatif, yang kalau untuk umum, ya, di sini ini negatif, sementara ini positif, ya. Maka ini negatifnya kita pindahkan ke sini, ya. Berarti e pangkat t u min t, di sini kita dapatkan a-nya adalah min 1 ini, ya. Kan ini min a nih. Coba bayangkan, jadi kalau ini min 1, maka ini jadi 1, ya, jadi pangkat t. Berarti ini s min 1. Nah, jadi ini jadi negatif, ya. Jadi 1 dibagi dengan s min 1. Oke, ya.
Sekali lagi karena ini negatif ya, ini boleh jadi kalau E pangkat min AT U min T, ini berarti negatif dari 1 dibagi dengan S plus A. Oke ya, ini bisa kita teruskan. Berarti boleh kita teruskan ini sini saja ya. S plus 3 dikalikan dengan S min 1. Kemudian ini berarti S min 1 dikurang, nah ini hati-hati nih ketika ini harus dikurung nih. S plus 3. Sehingga dapatlah S min S. 0 ya. Dan min 1 min 3 berarti minus 4. Kita dapatkan XS berarti minus 4 dibagi. Nah, kemudian S plus 3 ditambah S min 1 boleh. Ini berarti S kuadrat min S plus 3S berarti plus 2S ya. Min 3 ya. Jadi S kuadrat plus 2S min 3. S kuadrat plus 2S minus 3. Nah, sekarang bagaimana daerah konvergensinya? Daerah konvergensinya. Kita bisa langsung saja masukkan ke dalam diagram ini ya. Ini imajiner dari S, ini bagian real dari S. Nah, yang pertama kan kalau kita lihat dari sini, ya, berarti yang 1 per S plus 3, ini RES-nya lebih besar daripada min 3. Ya. Atau ini otomatis kita dapatkan, dari sini dapatkan 2 pool ya. Poolnya adalah min 3 dan satu lagi adalah 1 ya. Jadi poolnya adalah min 3 dan 1. Jadi ada min 3 di sini. Ini 1, min 1, min 2, min 3. Nah, ini ada pool di sini. Satu lagi poolnya adalah 1. Kita gambarkan pakai garis putus-putus melewati 3. Ini garis. Ini juga garis melalui 1. Nah, karena ini sudah pasti pool ya, ini kita beri tanda silang. Nah, ini silang, ini juga silang. Yang satu mensyaratkan RES lebih besar daripada min 3, yang satu, yang ini mensyaratkan kurang dari 1. Berarti lebih besar daripada min 3, berarti dari min 3 ke kanan, dan kurang dari 1, berarti dari 1 ke kiri. Nah, irisannya adalah apa? Irisannya adalah daerah ini. Ini adalah daerah di mana RES yang lebih besar daripada 3, tetapi kurang dari 1. Ya, inilah ROC-nya. Jadi kita dapatkan bahwa ROC-nya adalah katakan apa namanya? RES, kita tuliskan RES lebih besar daripada minus 3, lebih kecil daripada 1. Nah, biasanya secara lengkap ditulis, jadi secara lengkap kita tulis bahwa XS sama dengan minus, ya, 4 dibagi dengan S kuadrat plus 2S min 3 dengan RES dari min 3 sampai 1. Nah, ya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan dari dua contoh di sini, ya, kalau saya kembali ke contoh yang pertama tadi. Contoh pertama, nah ini ya.
XT ini merupakan penjumlahan dari dua sinyal, disebutnya sinyal sisi kanan ya. Jadi kalau sinyal itu ada untuk T lebih besar daripada 0, ya, itu disebut sebagai sinyal sisi kanan. Dan untuk sinyal sisi kanan, ternyata bahwa daerah konvergensinya, ya, daerah konvergensinya itu kita lihat di sini, itu lebih besar daripada ini adalah pool terbesar. Min 1 adalah pool maksimum ya. Karena dua poolnya, min 2 dan min 1. Ini pool maksimum. Jadi kalau RES lebih besar daripada pool maksimumnya, maka itu disebut apa? Sinyalnya sudah pasti adalah sinyal sisi kanan. Kemudian untuk contoh yang kedua, ya, ini adalah merupakan sinyal, yang ini sinyal sisi kanan dan yang ini adalah sinyal sisi kiri. Dan jadi ini merupakan, boleh kita sebut sebagai sinyal dua sisi, ya, sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, untuk sinyal sisi kanan atau sinyal dua sisi, ya, kita bisa lihat bahwa daerah konvergensinya itu merupakan, ya, irisannya berada di sini, di antara pool yang minimum dan pool yang maksimum. Oke. Jadi sinyal apa namanya? Kalau sinyal dua sisi, maka daerah konvergensinya itu akan berada di antara, gitu ya, pool minimum dan pool maksimum. Nah, tadi kalau sisi kanan itu berada di sebelah kanan daerah di sebelah kanan dari pool maksimumnya. Nah, demikian pula nanti kalau seandainya ada sinyal sisi kiri, ya, sisi kiri saja, ya, maka bisa dipastikan akan berada di sebelah kiri dari apa namanya? Pool minimum. Jadi catatan kalau misalkan kita punya diagram atau daerah konvergensi begini ya. Ini sekedar catatan. Kalau ini adalah IM dari S, ini adalah RE dari S. Nah, misalnya kita punya dua pool, ini yang ini adalah pool minimum, ya. Jadi kita tulis tau min, jadi S sama dengan tau misalnya, ya, tau min, dan di sini ada pool maksimum, ya. Ya. Jadi tau min ini keterangannya adalah pool atau kutub, ya, minimum dari XS. Kemudian tau max ini adalah pool atau kutub, ya, maksimum dari XS. Maka kalau, ya, jika, ya, pertama XT-nya adalah sinyal sisi kiri, ya, sinyal sisi kiri, maka XS-nya, ya, hasil transform Laplace-nya, ya, ROC dari XS adalah RES kurang dari tau min. Ya, jadi akan berada di daerah sini, ya. Jadi ini adalah untuk sinyal sisi kiri, ya. Boleh saya tuliskan ini. Jadi XS di sini berkaitan dengan sinyal sisi kiri. Satu saja dulu, di sini pasti nanti ada sinyal dua sisi dan ini adalah sinyal sisi kanan, ya.
Ini rangkumannya lah kira-kira gini ya. Jadi yang kedua, kalau XT sinyal dua sisi ya. Daerah konvergensi atau ROC dari XS ya. Dari XS adalah RES lebih besar daripada tau minimum dan lebih kecil daripada tau maksimum. Kemudian yang terakhir ya, kalau ekstensinya sisi kiri ya, ekstensinya sisi kiri. Sisinya sisi kanan, kirinya udah ya. Maka bisa dipastikan bahwa XS akan memiliki ROC, ya ini saya singkat saja. Itu kalau ROC-nya adalah RES lebih besar ya, lebih besar daripada tau maksimum. Oke, kita bisa lihat dari sininya ya. Oke, jadi ini RES kurang dari tau min. Kemudian yang ini adalah RES antara ya. Jadi RES antara tau min, tau max. Yang kanan ini adalah RES lebih besar daripada tau max. Ya, full ya. Oke. Nah, sebentar tadi terlewat sedikit bahwa untuk kasus yang contoh 2 ini tidak memiliki zero. Kenapa? Karena kan ini di atas 4 ya. Jadi dia hanya punya pole saja ya. Baik. Ini catatannya. Itulah bagaimana kita menentukan transform Laplace dari jumlah dua sinyal ya. Baik penjumlahan dua sinyal sisi kanan atau dua sisi ya, jumlah dari sinyal sisi kanan dan sisi kiri. Dan meskipun tidak dicontohkan, ya bisa saja merupakan penjumlahan dua sinyal sisi kiri. Oke, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.